Pertandingan Australia versus Indonesia sebagai laga babak 16 besar Piala Asia 2023 akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Lawan timnas Indonesia pada 16 besar Piala Asia 2023 ini cukup kuat karena Australia merupakan tim peringkat 25 ranking FIFA. Timnas Indonesia lolos 16 besar setelah mengemas 3 poin dan menempati peringkat ketiga grup D, sekaligus menjadi salah satu dari 4 tim berperingkat ketiga terbaik. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawannya telah melalui 3 pertandingan berat di satu grup neraka bersama lawan-lawan berperingkat jauh di atasnya, yang di satu sisi telah menempa level perjuangan dan kualitas tim asuhan Shin Tae-yong itu. Di grup D, Jepang menduduki peringkat FIFA tertinggi dengan 17, disusul Irak 63, Vietnam 94, sedangkan Indonesia pada 146. Jepang yang merupakan tim Asia berperingkat FIFA tertinggi saat ini, adalah runner-up Piala Asia 2019, selain negara yang paling sering mengangkat trofi Piala Asia, sebanyak 4 kali. Irak sendiri merupakan juara Piala Asia 2007 ketika 4 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia tahun itu. Jadi, walau kalah dari 2 raksasa sepak bola Asia, lolos dari grup neraka sudah merupakan pencapaian besar. Apalagi hal itu adalah pencapaian perdana, bukan hanya pada tingkat Piala Asia, tetapi juga ajang-ajang di luar turnamen-turnamen kawasan Asia Tenggara. Walaupun kalah dari Irak dan Jepang, Garuda tak bisa dianggap sebelah mata oleh siapapun, termasuk Australia yang menjadi lawan Indonesia dalam babak 16 besar pada Minggu 28 Januari nanti. Jepang saja yang menumbangkan Jerman dan Spanyol dalam Piala Dunia 2022, harus mengandalkan sebuah penalti kontroversial dan gol bunuh diri, untuk bisa menaklukkan skuad bimbingan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Padahal, lebih separuh dari 26 pemain yang dibawa Jepang ke Piala Asia 2023 adalah juga pemain-pemain yang 2 tahun lalu membawa Samurai Biru menumbangkan Jerman dan Spanyol pada Piala Dunia 2022. 2 tahun lalu, Ritsu Doan mencetak 2 gol, sedangkan Daozen Maeda membukukan 1 gol. Namun, kedua striker Jepang itu tak mampu membobol gawang Indonesia, seperti juga saat melawan Vietnam dan Irak. Garuda yang berujung tombak Rafael Struijk juga menghadapi bek-bek kelas dunia yang 4 di antaranya adalah pilar Jepang pada Piala Dunia 2022. Salah satu dari bek itu adalah Takehiro Tomiyasu yang menjadi bagian dari transformasi Arsenal di Liga Inggris. Namun, dengan menghadapi bek-bek sekaliber Tomiyasu pun, Garuda masih bisa mencuri 1 gol yang dibuat Sandy Walsh setelah diawali lemparan ke dalam langsung ke area gawang yang dilakukan bek kiri Pratama Arhan. Kala melawan Samurai Biru itu, barisan pertahanan Indonesia membuat Jepang hanya bisa menciptakan 2 upaya tepat sasaran dari total 14 upaya. Sebaliknya, Garuda hanya membuat 3 upaya tapi salah satunya tepat sasaran dan berbuah gol. Ini paling tidak menunjukkan Indonesia tampil lebih klinis. Timnas Indonesia sudah 18 kali melawan Australia. Pertandingan melawan Jepang itu membawa harapan bahwa Indonesia bisa berbuat banyak tatkala menghadapi Australia dalam 16 besar. Laga melawan Australia lusa malam itu juga merupakan pertemuan pertama Indonesia dan Australia dalam kurun 14 tahun terakhir setelah Merah Putih menyerah 0-1 dalam kualifikasi Piala Asia 2011 di Brisbane pada 3 Maret 2010. Total, sejak 1967, Indonesia sudah 18 kali menghadapi Australia, tetapi baru 1 kali menang, sebaliknya menelan 14 kekalahan. Satu-satunya kemenangan yang dipetik Indonesia dari Australia terjadi pada 30 Agustus 1981 dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 1982 di Surabaya, manakala Heri Risdianto mencetak gol semata wayang dalam laga tersebut. Kiprah Australia dalam Piala Asia sendiri baru dimulai pada 2007, atau setahun setelah mereka bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pada 2006. Australia juga mengikuti putaran final Piala Asia 2011, 2015, dan 2019. Dalam 4 keikutsertaan terdahulunya itu, Australia selalu mencapai perempat final, bahkan 2 kali masuk final pada 2011 dan 2015.
Pada edisi 2015 kala menjadi tuan rumah itu, Australia menjuarai Piala Asia untuk pertama kalinya. Socceroos lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah memuncaki grup B usai mengalahkan India 2-0, menang 1-0 atas Suriah, dan ditahan seri 1-1 oleh Uzbekistan pada laga terakhir grup itu. Mereka memasukkan 4 gol yang 2 diantaranya diciptakan gelandang Jackson Irvine, dan kebobolan 1 gol. Data itu menunjukkan produktivitas gol Australia tak terlalu jauh dari Merah Putih yang sejauh ini sudah memasukkan 3 gol. Namun, kebobolan 6 gol. Dengan ranking 25 dan nilai 539,22 poin, Australia adalah tim Asia berperingkat FIFA tertinggi keempat setelah Jepang, Iran dan Korea Selatan. Tapi skuad mereka kalah gemerlap daripada Jepang yang bertaburan pemain-pemain bintang yang bermain di liga-liga utama Eropa, termasuk Liga Premier Inggris, Liga Spanyol dan Bundesliga. Mayoritas anggota skuad Australia juga memang bermain di luar negeri, tetapi kebanyakan bukan liga utama. Kapten mereka, kiper Mateu Ryan yang bermain untuk AS Alkmaar di Liga Belanda, mungkin satu dari 3 pemain paling menonjol dalam skuad Australia. 2 lainnya adalah gelandang Aiden O'Neill yang berkostum Standard Liège di Belgia, dan bek tengah Harry Souttar yang membela Leicester City di Inggris dan musim ini terdegradasi ke Liga Championship. Australia memang kalah gemerlap dibandingkan dengan Jepang, tetapi tetap tim yang kuat. Namun demikian, laga melawan Jepang bisa mengimbuhkan kepercayaan diri yang besar kepada Merah Putih bahwa Jordi Amat dan tim bisa melangkah lebih jauh lagi. Australia yang rata-rata berpostur tinggi mungkin akan memanfaatkan betul kelebihan fisiknya, terutama bola-bola atas. Indonesia bisa mengimbanginya dengan permainan umpan 1-2, yang mungkin masih akan mengandalkan serangan balik. Menghadapi tim-tim yang di atas kertas lebih baik, mengandalkan teknik dan taktik saja tidak cukup. Bermain lepas, menikmati laga dan kompak, menjadi faktor yang bisa membuat hasil pertandingan berpihak kepada Indonesia. Yang pasti, tidak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Begitu juga dengan kemungkinan Indonesia mengakhiri paceklik kemenangan dari Australia, sehingga pendukung Merah Putih bisa melihat tim kesayangannya terus bermain lebih jauh dari babak 16 besar Piala Asia 2023.